Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa dan berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Di bawah kekuasaan Panembahan Senopati, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Kerajaan yang terletak di Kota Gede Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi setelah ditandatangani perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Peradaban Islam pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang terhadap Kiai Pamanahan sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Pajang untuk menghadapi perlawanan Arya Penangsang dari Jipang. Tanah perdikan yang diberikan Sultan Adiwijaya kepada Ki Pamanahan masih hutan yang dikenal dengan Alas Mentau. Kurang lebih 7 tahun Ki Pamanahan membangun Mataram yang menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan yang baru yang diberi nama Kota Gede. Setelah Ki Pamanahan membangun Mataram, kemudian ia menamakan dirinya sebagai Ki Ageng Mataram meskipun Mataram masih di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kemudian lambat laun Mataram berkembang menjadi kerajaan yang melebihi Kesultanan Pajang pada masa Panembahan Senopati. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya yang ternyata memiliki bakat sebagai ahli strategi perang. Sutawijaya berhasil memegang penuh atas kerajaan Mataram setelah melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang dan menjadikan kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang mempunyai kekuasaan penuh atas kerajaannya. Kejadian ini diperkirakan pada tahun 1578 sampai 1588 Masehi. Semenjak itulah Sutawijaya dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Pemakaian gelar pada waktu itu penting dikarenakan pada masyarakat Jawa, pemakaian gelar mempunyai efek sosial yang kuat. Sejarah agama Islam di Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pada masa Panembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Salah satu kebijakan Panembahan Senopati terhadap agama Islam di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan. Metode yang digunakan oleh para wali dalam menyebarkan agama adalah dengan membuka daerah pemukiman baru dengan jalan babat alas, sehingga muncul wali yang berasal dari nama suatu tempat, misalnya Sunan Bayat yang membuka jalan daerah Bayat, dan Sunan Panggung yang membangun daerah Tegal. Selanjutnya para wali tersebut mendirikan masjid sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem ini disebut dengan gurukula. Para ulama yang ada di lingkungan kerajaan Mataram Islam selanjutnya oleh Raja Mataram Islam diangkat menjadi penasihat dan pembimbingnya. Pengaruh wali dan tokoh agama demikian kuat sehingga segala nasihat dan restu mereka penting bagi seorang yang akan menduduki tahta kerajaan. Gerak Panembahan Senopati sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari bimbingan dan restu mereka, yaitu para wali dan kiai. Berbeda dari masa Demak, peranan wali atau tokoh agama sangat besar dalam segala bidang kehidupan, baik politik, dakwah, maupun kebudayaan. Sedangkan pada zaman Kerajaan Mataram Islam, peran wali atau tokoh agama hanya berperan sebagai penasihat raja atau sultan. Pengembangan tradisi keislaman. Sebelum era konsolidasi Mataram, tokoh-tokoh suci Muslim atau wali membentuk beberapa kerajaan independen yang berpusat di sekitar makam-makam suci seperti halnya yang terdapat di Giri, Cirebon, Kadilangu, dan Semarang.
Para tokoh-tokoh muslim tersebut mendirikan masjid, sekolahan, dan berdakwah di kalangan masyarakat Jawa. Sedangkan Kerajaan Mataram Islam mewarisi agama dan peradabannya sebagian besar dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dengan metode dakwah yang digunakan mampu menarik simpati masyarakat yang waktu itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Panembahan Senopati sebagai pendiri pertama Kerajaan Mataram berhasil menguasai daerah pedalaman dan daerah-daerah pesisir. Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam yang mulanya tumbuh dari orang-orang pesisir kemudian meluas ke daerah-daerah pedalaman. Mataram yang terletak di daerah pedalaman dan juga menguasai daerah-daerah pesisir membuat kondisi sosial yang berbeda antara keduanya, membentuk dua model keberagamaan yaitu Islam kejawen atau sinkretis dan Islam santri. Islam kejawen. Sebagian besar orang-orang pedalaman yang dekat dengan pusat kebudayaan Hindu, mereka menerima agama Islam dan mencampur adukan dengan adat istiadatnya, sehingga perkembangan Islam di daerah pedalaman Jawa membentuk corak tersendiri, yaitu Islam yang disesuaikan dengan adat istiadat Hindu, yang dikenal dengan Islam sinkretis atau kejawen. Bentuk sinkretis atau kejawen yaitu suatu keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Buddha yang cenderung ke arah mistik yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagamaan masyarakat Jawa. Islam santri. Kebudayaan pesisir yaitu kebudayaan yang terdapat di pantai utara Pulau Jawa. Masyarakat pesisir menjalankan agama Islam Puritan atau Islam santri yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya mereka. Mengenai Islam santri, mereka adalah penganut agama Islam di Jawa yang secara utuh, patuh, dan teratur menjalankan ajaran-ajaran dari agamanya. Pengembangan Islam dalam perundang-undangan kerajaan. Kerajaan Mataram sebagai kerajaan Islam melindungi dan mendorong kepatuhan terhadap agama merupakan cara yang penting di dalam kerajaan untuk mempertahankan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban negara. Karena itu, agama harus dijadikan salah satu tata pemerintahan. Hal demikian ditunjukkan untuk memperkenalkan hukum Islam secara keseluruhan. Sebagai seorang raja, baik dirinya sendiri maupun pegawainya diharuskan untuk bijaksana dalam menerapkan hukum Islam pada masyarakat dan menerapkan hak istimewa yang bebas. Kekuasaan tersebut yang mendukung setiap penyimpangan dari pernyataan hukum kaum Islam, hukum Jawa, juga diekspresikan dengan istilah Yuda Negara. Pada masa Panembahan Senopati, agama Islam sudah banyak dianut oleh penduduk di Kerajaan Mataram. Hanya saja, pola keagamaannya cenderung sinkretis. Sebagai raja di Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Secara garis besar, pola kebijakan Panembahan Senopati terhadap agama di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan, pengembangan tradisi Islam, dan memberikan jawatan pemerintahan yang disebut Reh Pengulon. Reh Pengulon atau lembaga kepenghuluan bertanggung jawab atas urusan-urusan agama, termasuk melaksanakan keadilan dan pertikaian-pertikaian dalam yurisdiksi hukum Islam. Sebenarnya, lembaga kepenghuluan sudah ada pada zaman sebelumnya, karena penghulu adalah kepala alim ulama di masjid di ibu kota raja dan berangsur-angsur masuk dalam sistem pemerintahan sebagai kepala suatu bagian pemerintahan yang khusus.